Halo semua, jumpa lagi di channel Baca Horor, channel yang membahas cerita-cerita horor, mistis, dan menegangkan. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Sebelum mulai, aku mau tanya dulu, dari daerah mana aja kalian baca cerita ini? Tulis di komen ya. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Bunyi suara burung hantu yang bersaut-sautan dan gelapnya hutan tak menyurutkan langkah Marni untuk tetap melakukan ritual pesugihan. Tubuhnya yang hanya menggunakan kain jarik, kini dilapisi menggunakan kain mori. Tubuhnya diikat menyerupai pocong, dan malam ini di depan sebuah makam keramat di dalam gua, dia mengikat perjanjian pesugihan Gondo Mayit 3 hari sebelumnya di kediaman Marni. Marno, kok bisa-bisanya punya istri orang miskin? Yang dicari apanya? Perempuannya banyak, kok malah milih yang tidak jelas? Suara sindiran dari Bu Surti mertuanya selalu terdengar setiap harinya. Marni yang sedang mencuci kangkung di sumur timba hanya diam saja. Suara mertuanya yang cempreng bak kaleng rombeng itu dinikmati seperti alunan syair lagu dangdut kesukaannya. Walaupun kata-kata Bu Surti sering menusuk hatinya, tapi dia bersikap masa bodoh asal suaminya selalu cinta sama dia. Sudah cukup bagi Marni untuk bertahan. Mar, kamu ini mbok ya sadar, mending kamu itu cerai saja sama Marno. Kasihan loh anakku, gara-gara hidup sama kamu jadi kere. Bu, kalau sampean gak mau aku jadi mantu ibu, bilang sendiri sama Mas Marno, suruh ceraikan aku. Marni yang sudah panas telinganya langsung masuk dan menutup pintunya. Halah, dasar mantura duwe sopan blas, ora berpendidikan koyo mantu kuliah nek. Wis, nanti aku tek bilang sama Marno ben ceraikan koe Mar. Bu Surti malah teriak-teriak dari rumahnya yang hanya terpisah sumur tua. Marni langsung masuk kamarnya. Dia enggan melanjutkan masaknya. Suasana hatinya sedang kalut. Dasar mertua cerewet, heran gak ada hari tanpa menggerutu. Mending kalau anaknya kaya, aku bisa hidup enak walaupun punya mertua bawel. Ini sudah hidup miskin, punya mertua cerewet pula. Marni menggerutu sendiri. Setiap hari hanya hinaan yang dia dengar dari mertuanya. Padahal suaminya sendiri juga bukan berasal dari keluarga kaya. Tapi memang semua mantu dari Bu Sur orang yang cukup berpunya semua. Bahkan istri dari adik suaminya yang setengah gila juga orang yang cukup berada. Hanya dirinya yang memang hidup susah sejak kecil. Bapaknya hanya menjadi tukang jantur di kesenian kuda lumping yang tidak cukup terkenal. Hanya dapat berpenghasilan saat ada tanggapan kuda lumping saja. Sementara Mak Sita, yaitu Mak Marni, hanya bekerja di warung soto dengan upah harian 30.000 per hari untuk membiayai adiknya yang masih sekolah kelas 1 SMA. Aku harus jadi orang kaya, bagaimanapun caranya. Kalau perlu aku ikut pesugihan sekalian, gumam Marni. Tiba-tiba seperti ada angin yang terasa dingin bertiup ke wajahnya. Baunya sangat busuk membuat Marni sedikit merinding. Bau apa ini? Kok baunya busuk sekali? Marni mencari-cari dari mana bau itu berasal. Namun dia tidak menemukan ada bangkai sama sekali. Sudah rumah jelek, bau busuk pula. Kok nasibku gini amat ya? Marni terus menggerutu sambil terus mencari asal bau bangkai itu. Di tengah-tengah kebingungannya mencari bau bangkai, tiba-tiba ada mengetuk rumahnya. Bunyi ketukan itu sangat keras dan juga cepat. Marni, suara pintu diketuk cukup cepat oleh seseorang. Siapa sih? Ketuk pintu kok kenceng banget, gak tahu apa kalau pintunya sudah reot. Dengan langkah enggan, dia membukakan pintu reot yang bisa hancur dengan satu kali tendangan saja. Mar, lama banget buka pintunya. Itu loh suamimu. Suamiku kenapa, Jo? Dada Marni langsung bergejolak dan perasaan was-was langsung menghinggapinya. Suami kamu kemasukan Gondo Mayit, sudah diobatin tidak sembuh-sembuh. Walah, aku monceng motormu ya. Marni dibuat khawatir juga kesal dengan suaminya. Udah cepetan, tak kunci umahku sek yo. Halah Mar,
Rumahmu saja nggak ada isinya, pakai acara dikunci-kunci segala. Sudah, ayo cepetan. Bahkan tetangganya pun sampai tahu betapa miskinnya keluarganya. Kamu apa tahu kalau di dalam rumahku ada emasnya? Ya nggak mungkin. Mimpi kalau kamu punya emas. Sudah cepetan, jangan banyak ngayal. Dengan wajah kesal, Marni bergegas naik ke motor Kang Parjo yang sama bututnya seperti orangnya. Pikiran Marni sudah kalut dan jengkel dengan suaminya. Tadi pagi, suaminya Marno dan anaknya pamit mau lihat kuda lumping di lapangan desa. Padahal Marni sudah mencegah Marno. Namun Marno ngeyel tetap pengen lihat. Yang ditakutkan Marni, setiap kali Marno lihat kuda lumping, pasti dia ikut kerasukan dan yang paling repot, Marno selalu kerasukan gondo mayit. Kerasukan gondo mayit itu yang paling susah obatnya. Harus digotong-gotong, harus dinaiki banyak orang, sampai posisi dia menekuk baru bisa disembuhkan. Begitu Marni sampai di lapangan, benar saja. Suaminya sedang digotong 4 orang. Tubuh suaminya terlihat kaku seperti mayat. Walah, kasihan sekali suamiku Jo. Sudah badan kurus, diduduki sama orang gemuk-gemuk begitu. Sing penting bojomu mari Mar. Walah, balungnya bisa tugel iku Jo. Marni langsung berlari ke arah suaminya yang ternyata di sana sudah ada bapaknya. Bapaknya yang seorang tukang jantur kuda lumping sedang berusaha mengobati si Marno. Bukan hanya kesal karena suaminya kerasukan gondo mayit, tapi Marni kesal karena setiap Marno kerasukan gondo mayit, selalu saja mertuanya menyalahkan dirinya. Marni sebenarnya tidak tega melihat suaminya yang bertubuh kecil itu dinaiki 2 orang yang badannya cukup besar. Tapi mau bagaimana lagi, memang itulah ritual penyembuhan bagi orang yang kerasukan gondo mayit. Marni mendekati bapaknya yang terlihat sedang membacakan mantra perjanturannya. Pak, Mas Marno apa dari tadi mendemnya? Iya Mar, bapak juga bingung kenapa ini yang merasuk suamimu tidak mau keluar juga. Mana sudah mau maghrib. Terus gimana Pak? Kalau bapak mau keluar juga, terpaksa bapak bawa pulang ke rumah kamu Mar. Nanti bapak coba obatin di rumah saja. Yo sudah Pak, ayo bawa pulang sekarang saja. Selalu saja bikin orang mangkel. Yo wis, bapak panggil anak-anak dulu biar bantu angkat bojomu. Akhirnya Bapak Marni menyuruh orang di kelompoknya menggotong Marno ke rumah Marni yang berjarak kurang lebih 7 menit dengan jalan kaki. Marno digotong seperti mayit yang akan dikebumikan. Beberapa orang bahkan banyak yang mengikuti mereka karena rasa penasaran. Mbok ya kerja yang bener, ngasihin duit yang banyak, ini malah bikin malu terus, gerutu Marni sambil menggandeng anaknya. Begitu melewati rumah emaknya yang memang dekat dengan lapangan, Marni sengaja mampir buat nitipin anaknya. Mak, opo to Mar? Kok teriak-teriak? Aku nitip Novi ya mak, aku mau langsung pulang, Mas Marno kerasukan gondo mayit lagi. Oh alah. Ya sudah sana. Untung anak Marni sangat penurut. Dia justru senang bisa menginap di rumah nenek dari ibunya yang sayang dengannya. Beda dengan nenek dan kakek dari ayahnya yang selalu sinis menatapnya. Begitu rombongan mereka memasuki pelataran rumah, Bu Surti langsung keluar. Wajahnya terlihat marah sekaligus khawatir melihat anaknya digotong seperti mayat. Marni. Kalau mau mendem itu kamu saja, jangan anakku kamu suruh mendem. Suara Bu Sur meninggi membentak Marni. Marni yang biasa mendengar ocehan Bu Sur hanya diam saja tanpa memperdulikannya. Bapak Marni menatap wajah putrinya kaget dan penuh tanya. Selama ini yang Bapak Marni tahu, mertuanya sangat baik karena Marni selalu mengatakan seperti itu. Begini nih kalau nikah sama anaknya tukang jantur, anakku jadi apes kan? Sudah aku duga pasti kamu dulu dapetin Marno pakai pelet kan? Ngaku kamu Mar. Cukup Bu Surti. Suara Pak Yatno meninggi. Dia tidak terima anaknya dibentak-bentak padahal jelas-jelas bukan kesalahan Marni. Orang-orang yang mengantar Marno langsung pergi begitu melihat pertikaian mereka. Mereka tidak enak, takut dikira ikut campur. Heleh, wong kere aja sok mau ngelawan aku. Iki omae anakku.
Anakmu cuma numpang, ngerti ora? Rumah reot yang hampir roboh ini kamu banggakan. Yang penting ini rumah anakku. Aku nggak mau tahu, anakku harus secepatnya sadar. Kalau enggak, tatapan Bu Sur penuh ancaman. Kalau enggak apa, Bu? Mata Pak Yatno tak kalah sengit. Aku mau ngomong sama semua orang kalau kamu dukun santet, biar dibakar rumahmu. Bu Sur langsung keluar dari rumah Marni sambil membanting pintu belakang. Apa setiap hari begini, Nak? Marni yang tak kuat lagi menahan perasaannya menangis begitu saja di depan bapaknya. Jangan bilang Mak ya Pak. Tergambar jelas kesedihan di wajahnya. Kenapa kamu gak pernah bilang sama bapak atau sama makmu, Nduk? Marni gak pengen mak sama bapak kepikiran Marni, Pak. Kamu itu anaknya bapak, Nduk. Bapak berhak tahu keadaan kamu di sini seperti apa. Maafin Marni, Pak. Marni gak tega. Marni mengusap air matanya yang terus menetes. Bapak minta maaf ya, Nduk. Bapak belum bisa nyenengin kamu sama adekmu. Wes, Pak, gak apa-apa. Yang penting sekarang sadarin Mas Marno ya, Pak. Mar, suara Pak Yatno tampak serius. Dia menatap wajah anaknya yang ragu. Opo Pak? Jangan bilang mak kamu ya. Yo Pak, memang ada apa Pak? Marni makin dibuat penasaran, apalagi wajah bapaknya tampak serius. Apa kamu gak pengen kaya? Yo pengen toh Pak, memang siapa orang yang gak mau kaya Pak? Yang jadi pertanyaan itu gimana caranya biar jadi kaya Pak? Caranya pakai pesugihan Duk. Walah, gak mau aku Pak. Takut? Ya, kalau pengen kaya tapi yang cepat, ya itu caranya, Nduk. Marni tampak terdiam memikirkan ucapan bapaknya. Memang pesugihan apa toh, Pak? Suaramu ojo seru-seru, Nduk. Nanti ada yang denger. Yo. Yaudah, memangnya pesugihan apa toh, Pak? Pesugihan gondo mayit. Pesugihan gondo mayit? Hush, jo seru-seru, Mar. Kok namanya ngeri banget sih, Pak? Kayak yang merasuki Mas Marno. Udah, yang penting sekarang kamu mau apa enggak, Nak? Marni terdiam cukup lama. Sebenarnya dia ragu untuk melakukan sebuah pesugihan. Marni masih takut sama yang namanya dosa. Tapi penghinaan mertuanya membuatnya geram dan sakit hati. Jika Marni kaya, pasti semua orang akan sangat menghormatinya. Dan pasti mertuanya akan menyesal telah menghinanya selama ini. Caranya bagaimana, Pak? Ucap Marni dengan ragu. Bapak tidak tahu caranya, tapi kalau kamu mau, besok ikut Bapak ke rumah teman Bapak. Soalnya dia yang lebih tahu. Lalu Mas Marno gimana, Pak? Justru ini terjadi karena Marno suami Nduk. Maksudnya piye toh, Pak? Aku kok nggak mudeng. Ngeneh Lomar. Terakhir kali Marno kerasukan gondo mayit, pas tanggapan desa Karanganyar. Ingat? Iya Pak, aku inget. Terus gimana Pak? Nah, bapakmu ini tanya sama temen yang lebih pinter masalah ini. Terus Pak? Nah, kata temen bapak, gondo mayite cocok sama badannya bojomu, Nduk. Aslinya sudah gak mau keluar dari badan bojomu. Waduh, kok ngeri Pak? Aku gak mau nek Mas Marno dijadiin wadah Pak. Sebentar tunduk. Makanya kamu itu dengerin dulu, jangan motong-motong omongannya bapak. Yo Pak, terus piye Pak kelanjutannya? Nah, kata temen bapak, kita bisa pakai gondo mayit itu buat pesugihan, Dok. Kalau kamu mau, besok bapak anterin ke rumah temen bapak. Aku pikir-pikir sih yo Pak. Iya Dok, kamu pikir-pikir dulu. Tapi kamu ojo sampai ngomong bojomu sama makmu yo. Lah, kenapa mak nggak boleh tahu Pak? Kalau makmu ngerti, bisa berabe, Nduk. Bakal rame malahan. Nanti bapak yang diomelin makmu dikira ngajarin kamu gak bener. Tapi kan memang nyatanya gak bener toh, Pak. Yang memang gak bener, Nduk. Tapi apa kamu mau dihina terus sama mertuamu? Enggak toh? Marni membenarkan ucapan bapaknya. Pikiran Marni mulai goyah. Keinginannya buat kaya semakin membuncah. Yang gak mau sih, Pak. Ya makanya itu Nduk, kamu pikirkan baik-baik omongan bapak. Iya Pak, nanti Marni pikirkan.
Terus ini Mas Marno bagaimana? Kalau nggak sadar juga, Bapak dengar sendiri kan ancaman Bu Sur? Bapak coba keluarkan lagi Gondomayit Tendo. Kamu bikin kopi pahit sama kopi manis terus bawa ke sini. Iya Pak. Pak Yatno berusaha mengeluarkan indang yang merasuk ke dalam tubuh Marno. Hingga malam hari, Marno belum juga siuman. Namun Gondomayitnya sudah mau keluar dari tubuh Marno. Wes Nduk, Bapak mau pulang dulu yo. Kamu pikirkan baik-baik apa yang tadi Bapak katakan. Besok kamu ke rumah Bapak. Tapi iki Mas Marno sudah sembuh kerasukan gondonya belum toh Pak? Marni sampai tidak berani menyebut namanya karena saking takutnya. Udah, kamu tenang aja Mar, Bapak pulang dulu. Bapak wes janji mau ngasih makan yang merasuk badan bojomu. Biar mau keluar barusan Dok. Ya Pak, hati-hati. Marni tersenyum lega karena suaminya Marno sudah bebas dari pengaruh Gondomayit. Malam ini Marni tidak bisa tidur. Dia sudah berusaha memejamkan matanya, namun matanya tetap saja enggan terpejam. Ucapan bapaknya terngiang-ngiang di telinganya. Hatinya mulai bimbang antara ingin kaya, tapi Marni masih ragu dan juga takut akan yang namanya dosa. Aduh, badanku kok sakit semua. Suara Marno membuyarkan lamunannya. Mas, kamu sudah sadar? Marni langsung duduk mendekat ke arah suaminya. Memang aku kenapa Tomar? Seperti biasa Mas, kalau sampean lihat kuda lumping mesti kerasukan Gondomayit. Sampean apa nggak kapok Mas? Gerutu Marni kesal. Lah piye Mar, wong aku seneng lihat kuda lumping. Lagian bapakmu kan jadi tukang jantur, jadi nggak perlu khawatir kalau Mas kemasukan toh. Tetap saja aku takut Mas. Lagian Mas apa nggak malu jadi tontonan orang-orang? Marni sangat kesal melihat suaminya yang kerjaannya setiap hari-harinya menonton bapaknya pentas. Dia hanya kerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang pergi ke sawah, itu pun kalau ada yang butuh tenaga buruh pacul. Sawah orang tuanya sudah digarap sama adiknya yang lain, sehingga Marno hanya kebagian jadi buruh tani. Tapi kemiskinan yang menimpa mereka, selalu Marni terus yang disalahkan oleh mertuanya. Jangan ngambek begitu, Mar. Iya, masalah. Mas minta maaf ya, Mar. Suara Marno lembut. Aku takut, Mas, lihat sampean tadi. Marni masih merajuk. Sekarang kan Mas sudah sadar. Kesini loh, Mar. Masa jauh-jauhan begitu? Iyo, Mas. Walaupun masih kesal, Marni tetap mendekat ke arah Marno dan tidur di sampingnya. Mas, opo Mar? Apa hidup kita akan begini-begini terus, Mas? Aku lama-lama sumpek, Mas. Setiap hari disindir-sindir sama disentak-sentak terus sama ibu kamu. Bapakmu juga sama saja. Bukannya bilangin istrinya, malah ikut tertawa kalau ibu lagi marah-marah. Udah, Mar, gak perlu didengerin. Kamu tahu sendiri ibu sama bapakku gimana kan? Tapi hatiku lama-lama pegel, Mas. Marni mulai menitikkan air matanya. Rasa kesel dan sedih keluar begitu saja. Yang penting, aku itu cinta sama kamu. Wes tok cukup, ucap Marno sambil mengelus rambut Marni lembut. Mas memang gak ngerti. Marni makin kesal dengan suaminya. Iya Mar, maafin Mas ya Mar. Kalau orang tua Mas sering nyakitin kamu. Udah ya, jangan ngambek lagi. Besok Mas bilang sama ibu sama bapak agar tidak nyakitin kamu lagi. Apa ada perubahan setiap Mas bilangin orang tua Mas? Gak ada Mas. Mereka hanya diam saat Mas ada. Tapi kalau Mas gak ada, ya sama saja. Terus Mas harus gimana Mar? Aku pengen hidup berkecukupan Mas. Aku bosen dadi wong kere terus Mas, ucap Marni dengan suara tegas. Kamu ngomong apa to Mar? Wis tok rejeki itu wis ono sing ngatur Mar. Tapi kalau Mas gak berusaha, ya kita gak kaya-kaya Mas. Marni kembali dibuat jengkel dengan sikap suaminya yang terlalu cuek dan santai. Kok kamu jadi tambah ngambek to Mar? Mas Marno tidak pernah merasakan rasanya dihina di depan tetangga, rasanya dibanding-bandingkan dengan ipar-ipar, rasanya dituduh pencuri setiap kali barang ibu atau bapak ada yang hilang. Jadi Mas nggak tahu perasaan Marni, Mas.
Suara Marni meninggi sambil terisak. Dia sengaja mengeluarkan segala unek-unek di hatinya. Marni sudah tidak kuat lagi menahan gejolak hatinya yang selama ini selalu dia tahan. Dia terus terisak, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Marno yang melihat Marni menangis langsung memeluk Marni. "Maafin Mas, Mar." Marni hanya diam. Marni gak habis pikir, padahal orang tua Marni selama ini selalu bersikap baik kepada Marno dan orang tuanya. Walaupun Marno sendiri hanya bekerja serabutan. Keluarga Marno juga bukan orang kaya, hanya bapaknya saja yang bekerja di kantor desa. Jadi banyak orang yang menghormati bapaknya. Marni melepaskan pelukan Marno dan memilih tidur membelakangi suaminya. Perasaan sedih, marah bercampur jadi satu di benaknya. "Maafkan Mas ya, Mar. Sekarang katakan, Mar, kamu mau apa biar kamu senang?" Seperti mendapat angin segar, Marni segera mengeluarkan apa yang menjadi keinginannya. "Aku pengen jadi orang kaya, Mas. Kalau Mas gak bisa kasih aku kekayaan, setidaknya Mas cukup dukung aku tanpa banyak protes. Mas bisa lakukan itu?" Marni membalik tubuhnya dan menatap mata suaminya dengan tatapan serius. "Memangnya kamu mau ngapain, Mar?" Marno sedikit kaget dan bingung dengan yang baru saja Marni ucapkan. "Intinya, aku ingin kaya, Mas. Mas cukup dukung tanpa banyak protes. Bisa kan, Mas?" "Mas harus janji sama Marni, Mas." "Mar, Mas janji akan selalu mendukungmu. Dan Mas juga janji tidak akan pernah protes. Tapi Mas juga harus tahu kamu mau ngapain." "Katanya Mas gak mau protes." Marni sengaja memanyunkan bibirnya. Ya, Mas gak akan nanya-nanya lagi. Yang penting kamu melakukan tindakan yang benar dan tidak membahayakan kamu." "Ya tentu tidak lah, Mas. Makasih ya, Mas, kamu memang suami terbaik." Marni memeluk suaminya erat. "Jadi sekarang sudah gak ngambek?" "Udah enggak kok, Mas." Marni tersenyum senang. "Maafkan Mas ya, Mar, selama ini belum bisa bikin kamu bahagia. Selama ini Mas gak pernah tahu penderitaan yang kamu alami. Makanya, Mas sekarang cukup dukung aku saja ya." "Ya, Mar." Walaupun ada sedikit keraguan di hatinya, Marno langsung menepisnya jauh-jauh. "Mas gak mau kan anak kita hidupnya susah terus? Kasihan anak kita, Mas. Anak kita tidak pernah dianggap oleh orang tua kamu, Mas. Karena apa? Karena kita miskin, Mas." "Iya, Mar. Sekali lagi Mas minta maaf ya." "Ya, Mas, gak apa-apa. Yang penting adalah sekarang, Mas. Bukan hari kemarin." "Iya, Mar. Asal kamu dan anak-anak bahagia, Mas pasti dukung." Senyum merekah langsung tergambar jelas di wajah Marni. "Mas, besok aku mau menemui Bapak ya. Aku ada perlu sama Bapak. Mungkin pulangnya agak sore. Boleh kan, Mas?" "Ya, Mar, Mas izinkan. Lakukan apapun yang membuat kamu senang." Menjelang pagi, wawasan yang mendalam. Marni memutuskan untuk menemui bapaknya pagi ini. Marni akan minta diantarkan ke tempat pesugihan itu berada. Hinaan dari mertuanya membuat tekadnya semakin bulat. Marni sudah siap melakukan pesugihan Gondomayit demi merubah hidupnya. Keesokan harinya, Marni pergi jam 5:30 pagi sambil membawa seragam sekolah anaknya. "Jangan sampai ada yang lihat aku keluar rumah, terutama ibu. Telingaku bisa panas pagi-pagi begini." Marni bergumam sendiri sambil menutup pintu pelan, sebisa mungkin tak menimbulkan suara sama sekali. Ternyata Marni tetap saja apes. Saat dia berbalik, ternyata mertuanya sedang berdiri sambil berkacak pinggang. "Astagfirullah," ucap Marni sambil mengelus dadanya. Hampir saja Marni meloncat karena saking kagetnya. "Kenapa? Kaget? Nutup pintu kayak maling. Apa jangan-jangan kamu memang habis nyolong ya?" "Jangan asal nuduh, Bu." "Asal nuduh apa? Jelas-jelas kamu mengendap-endap kayak maling kok." "Marni saja baru mau keluar rumah, Bu. Mas Marno masih tidur. Kalau nutupnya keras, takut Mas Marno kebangun." Ujar Marni sengaja mencari alasan yang masuk akal.
Pagi-pagi kok kelayapan. Mending kalau pulang bawa duit. Marni, kerja apa ke sana biar gak terus-terusan melarat. Anakku kok apes banget ya bisa nikah sama kamu. Aku bukan kelayapan, Bu. Aku mau nganter seragam sekolahnya Nopi. Marni mulai kesal. Dia membuka kantung kresek yang dia bawa dan memperlihatkan isi kantung kresek hitam yang memang seragam anaknya. Ada apa toh, Bu? Pagi-pagi sudah marah-marah saja. Siapa lagi yang selalu bikin ibu kesel kalau bukan menantu miskin dan gak guna ini, Pak? Oh, si Marni. Biarin aja, Bu. Namanya juga orang gak berpendidikan. Ya begitu, Bu. Pagi-pagi bukannya ngurus suami, malah mau kelayapan. Gara-gara wanita kere itu, kita gagal punya mantu anaknya Pak Carik. Wajah Bu Surti melengos. Iya, padahal Pak Carik warisannya banyak loh, Bu. Wong sawahnya di mana-mana ada. Bikin ibu tambah gemes aja. Geram Bu Surti. Telinga Marni benar-benar dibuat panas oleh ucapan kedua mertuanya. Dia pergi berlalu begitu saja meninggalkan mertuanya yang terus saja mengoceh. Kadang Marni menyesal nikah sama Marno, karena yang didapat selama menikah hanyalah hinaan dari keluarga suaminya. Bahkan semua adik iparnya pun sering menganggap remeh dirinya dan juga suaminya Marno. Bukan hanya itu, bahkan istri dari adik-adiknya pun selalu merendahkan Marni yang cuma lulusan SMP. Kadang Marni menyesal nikah sama Marno, karena yang didapat selama menikah hanyalah hinaan dari keluarga suaminya. Bahkan semua adik iparnya pun sering menganggap remeh dirinya dan juga suaminya. Bukan hanya itu, bahkan istri dari adik-adiknya pun selalu merendahkan Marni yang cuma lulusan SMP. Marno yang merupakan anak pertama memiliki 4 orang adik yang kesemuanya sudah menikah, yaitu Sumarto, Sumarjo, Sumarji, dan Sumarti. Benar-benar deh, gak perempuan, gak yang laki-laki, sama gilanya. Marni terus menggerutu sambil menendang kerikil-kerikil yang berserakan di jalan. Rasanya dia ingin sekali meluapkan kekesalannya dengan mengamuk. Ibarat sudah apes tertimpa tangga, baru lepas dari mulut tajam mertuanya, kini Marni harus berhadapan dengan besti dari mertuanya. Si Marni, pagi-pagi dah jalan-jalan aja nih. Memang suaminya sudah diurusin, kok pagi-pagi udah pergi aja? Apa mau nyari utangan ya? Kalaupun saya nyari utangan, toh aku nggak minjem sama sampean, Bu. Tapi saya maklum kok, Bu, karena kita kan sama-sama susah. Wajah Bu Ndoyo langsung terpengangah dan kesal, tak percaya dengan kata-kata Marni yang balik menyindirnya. Sebelum Bu Ndoyo kembali nyinyir, Marni langsung bergegas pergi. Awas aja kalau aku sudah kaya, tek bikin kalian nangis ngemis sama aku, sambil menggerutu. Marni terus melangkah ke rumah bapaknya. Marni semakin yakin untuk melakukan pesugihan ini. Begitu sampai di gang dekat rumah orang tuanya, tiba-tiba dada Marni seakan tercubit. Terlihat rumah orang tuanya yang sebagian dari kayu yang disusun dan sebagiannya dari anyaman bambu. Rumah itu paling sederhana jika dibandingkan dengan rumah tetangganya. Selama ini dia melihat rumah orang tuanya itu biasa saja, tapi entah kenapa hari ini dia sedih melihat orang tuanya. Kalau aku sudah kaya, pasti akan aku bikin rumah emak sama bapak jadi paling bagus. Tekad Marni sudah bulat. Pak, Mak, beberapa kali Marni memanggil, tapi belum ada jawaban juga. Dia berjalan ke arah pintu belakang. Dilihat rumah masih sepi, tapi di dapur tungku dalam keadaan menyala. Marni langsung masuk, didapati anaknya masih tidur bersama adiknya di ruang tengah. Marni bahagia melihat kedekatan anaknya dengan adiknya. Walaupun hidup mereka sederhana, tapi mereka saling menyayangi. Duk, bangun, udah siang, mau sekolah enggak? Anaknya terbangun walaupun masih dalam kondisi mengantuk. Nopi tersenyum begitu mendapati ibunya ada di hadapannya. Mama udah kesini, gimana bapak, Mak? Papa sudah sadar? Iya, buruan bangun terus mandi, bapak sudah sadar kok. Mbah kemana kok sepi ya?
Marni sekalian membangunkan adiknya yang sama-sama masih sekolah. Nggak tahu, Mak. Ya sudah, sana mandi. Marni melanjutkan pekerjaan ibunya yang belum selesai. Dia mengganti air termos yang sudah dingin dengan air mendidih. Tak lama terdengar ibunya sudah pulang. Loh, pagi-pagi kok wes di sini, Mar? Suamimu ntar nyariin. Sudah izin kok, Bu. Lagian aku bawa seragam Sinopi. Emak bawa apa itu? Habis metik daun singkong sama beli kelapa sekalian. Mau masak lodeh daun singkong. Nanti bawa pulang ya, sekalian buat mertua kamu ya, Mar. Hati Marni seperti teriris. Selama ini Marni selalu menyembunyikan perlakuan mertuanya kepada dirinya. Loh, kok malah bengong, Mar? Ada apa? Nggak apa-apa, Mak. Marni tersenyum dan membantu memisahkan daun dengan batang kecilnya. Kamu nggak apa-apa kan, Mar? Nggak apa-apa kok, Mak. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dari emak ya, Mar. Aku ini emakmu. Kamu harus cerita kalau ada apa-apa. Jangan disimpan sendiri. Marni tidak ada niat sedikit pun untuk menceritakan perlakuan mertuanya padanya. Karena itu bisa menambah beban emaknya yang sudah sangat berat. Bapaknya pun terpaksa tahu karena memang menyaksikan sendiri. Marni cukup bersyukur bapaknya ternyata belum cerita pada emaknya. Iya, Mak, sini kelapanya biar Marni yang parutin. Marni segera memarut kelapanya agar bisa diambil santannya. Kamu sebenarnya ada apa, Mar? Mak perhatiin kamu itu banyak melamun loh, Mar. Enggak kok, Mak. Mak, kalau seumpama Marni jadi orang kaya, Mak seneng enggak? Yo pasti seneng lah, Mar. Masa anaknya jadi orang kaya Mak nggak seneng? Kan yo aneh toh. Iya, Mak, sebentar lagi Marni mau jadi orang kaya. Amin, mudah-mudahan ya, Mar. Ibu cuma bisa doakan kamu semoga kelak kamu dan adikmu bisa jadi orang sukses, kayak anaknya Bu Wati. Memang Bu Wati itu kaya karena apa, Mak? Perasaan suaminya dulu juga cuma kerja proyek, kok tiba-tiba jadi punya toko besar begitu? Kalau menurut pengakuannya sih, katanya dapat warisan dari orang tuanya. Bu Wati kan bukan orang sini. Dulu waktu adik Bu Wati sunat, bukannya Mak ikut kondangan ke rumah Bu Wati? Ya ikut. Terus rumah Bu Wati di kampungnya gimana, Mak? Ya kalau dulu sih biasa aja. Rumahnya juga masih dari bambu seperti rumah kita ini. Memang ada apa, Tomar? Jangan-jangan Bu Wati pakai pesugihan lagi, Mak, ujar Marni asal. Ngawur, jangan suuzon, gak baik. Sudah, jangan bahas seperti itu. Mana santannya, sudah belum? Udah ini, Mak, tinggal meres aja. Marni kembali melamun, dia kembali memikirkan kekayaan Bu Wati yang cukup aneh menurutnya. Jangan-jangan benar kalau Bu Wati juga melakukan pesugihan. Marni bergumam sendiri. Tak menunggu waktu lama, tercium bau harum sayur lodeh daun singkong yang menggoda selera. Apalagi ditambah ikan asin, makin menambah kenikmatan masakan Mak Sita. Masakan Mak itu enak sekali loh, Mak. Makanya kamu nyontok emak, Mar, biar masakan kamu juga enak, ujar Mak Sita sambil menempatkan sayur itu pada 2 rantang stainless. Kalau Marni sudah punya modal, Mak jualan makanan mau. Modal dari mana, Mar? Yo makanya Mak doain Marni biar punya modal, biar Mak nggak perlu lagi kerja di warung soto Bu Idun. Iya, Mak doain kamu. Jam 6:30, anaknya beserta Rani adiknya langsung berangkat sekolah. Secepatnya Marni membereskan bekas makan mereka, karena emaknya pun harus bersiap berangkat kerja. Mar, Mak berangkat dulu ya. Jangan lupa itu sayur yang dirantang, 1 untuk kamu, 1-nya buat mertua kamu ya. Iya, Mak, makasih ya, Mak. Rasanya Marni ingin sekali mengatakan perlakuan mertuanya terhadap dirinya. Tapi Marni tidak tega melihat emaknya sedih. Begitu emaknya berangkat, Marni mengetuk kamar bapaknya yang belum bangun. Padahal dari tadi rumah sudah ramai. Dengan nada mengantuk, bapaknya akhirnya terbangun. Bapak ini gimana? Katanya mau nganterin Marni ketemu temennya Bapak. Tak kira kamu nggak jadi, Mar. Ya pasti jadi, Pak. Marni sudah mantap, Pak. Apa kamu tadi bilang sama makmu, Mar? Yo enggak toh, Pak. Ayo Pak, sekarang saja ke rumah teman Bapak. Keburu anakku pulang sekolah. Yo wes, Bapak tek sarapan dulu biar punya tenaga buat ke rumah Kang Ratno. Ya sudah, cepetan Pak.
Setelah makan, Yatno langsung berjalan menuju rumah Kang Nono yang hanya berjarak 4 rumah untuk meminjam motor. "No, aku minjam motornya ya sebentar. Sebelum beduk juga pasti aku kembalikan. Pakai aja Kang, toh aku juga hari ini gak ada rencana mau kemana-mana kok." "Makasih ya No." "Yo Kang, hati-hati." Yatno akhirnya membawa motor butut Nono ke rumahnya. "Mar, ayo buruan keburu siang." "Yo Pak." Marni segera membonceng motor dan akhirnya mereka berangkat. Dengan tujuan merubah nasib, mereka pergi ke rumah teman Pak Yatno yang tahu letak pesugihan Gondo Mayit berasal. 1 jam lebih perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah teman Pak Yatno. Teman Pak Yatno berada di pesisir pantai selatan. "Kulo nuwun Kang." Beberapa kali mengetuk pintu. Terdengar ada langkah kaki menghampiri pintu ruang tamu. "Nyari siapa ya?" Seorang wanita paruh baya dengan baju kebaya lawas membukakan pintu. Wajahnya tersenyum hangat melihat Marni dan Yatno. "Kang Ratno ada Mak." "Oh Ratno, lagi ke kebon nyari rumput buat kambing. Kalian ini siapa? Terus ada perlu apa?" "Saya temennya Ratno Mak, dari pesisir lor." "Oh walah, temennya. Saya maknya Ratno. Masuk dulu, biar saya suruh cucuku panggilkan." Yatno dan Marni masuk dan duduk di kursi yang terbuat dari penjalin. Suasana rumah Ratno sangat asri karena dekat dengan pantai, jadi angin pun terasa sangat sepoi-sepoi. "Diminum dulu tehnya ya, sambil menunggu Ratno." "Mak tinggal dulu, soalnya lagi meretelin jagung sambil jemur. Kalau ditinggal lama bisa habis nanti sama ayam." "Iya Mak, matur nuwun." Sepeninggal maknya Ratno, tak lama terdengar bunyi sepeda motor butut mendekat ke arah mereka. Yatno langsung keluar. "Loh, ada tamu dari jauh ternyata." Ratno tertawa senang melihat kedatangan Yatno ke rumahnya. "Bisa saja kamu Kang." Ratno langsung menurunkan rumput untuk pakan kambingnya yang berjumlah 12 ekor. "Kambing kamu banyak banget Kang." "Iya, makanya sekarang udah nggak bisa ikut kesenian kuda lumping lagi. Udah susah bagi waktunya Kang." Gitu. Ayo masuk Kang, anggap rumah sendiri." "Loh, ini bukannya Marni anak kamu Kang?" "Iya Kang No." Ratno ikut duduk dengan mereka. Setelah mengobrol lama, akhirnya Yatno mengungkapkan tujuan mereka datang ke rumah Ratno. "Sampean yakin mau ikut pesugihan Gondo Mayit itu Kang?" "Anakku yang mau ikut Kang No." "Apa sudah dipikirkan Mar? Resikonya juga besar loh Mar." "Saya sudah mantap Pak De." Ratno terdiam cukup lama, lalu dia berbisik ke mereka. "Pesugihannya ada tumbalnya, apa kamu siap?" "Tumbal Pak De." Marni dan Yatno dibuat kaget. Mereka saling menatap sesaat. Marni pikir pesugihannya hanya cukup ritual saja, setelah itu selesai. "Iya, pesugihannya pakai tumbal Mar, apa kamu siap?" "Tumbalnya apa ya Pak De?" "Tumbalnya manusia." Suara Ratno berbisik. "Hah? Manusia Pak De?" "Iya Mar, makanya kamu pikirkan dulu. Kalau sudah mantap, datang lagi ke sini. Nanti akan saya antarkan ke juru kuncinya langsung." Marni mulai ragu dan takut dengan tumbal yang diminta. Dia melihat ke arah bapaknya yang sama-sama masih kaget. "Gimana Pak?" "Bapak terserah kamu saja Mar. Dilanjut, ya ayo, enggak ya sudah. Saya akan pikirkan lagi Pak De." Ujar Marni pelan. "Sebaiknya memang begitu. Hasilnya memang sangat menggiurkan, tapi tumbalnya kan juga nggak main-main." "Apa sudah banyak yang berhasil Pak De?" tanya Marni mulai penasaran. "Sudah, malah sudah banyak sekali. Banyak di antara mereka bahkan menurunkan pesugihannya kepada anak-anak mereka. Mereka jadi orang kaya Pak De. Bukan hanya kaya, tapi kaya raya. Kehidupan mereka pastinya bergelimang harta. Cuma ya itu Mar, jangan mudah tergoda, apalagi tumbalnya nyawa manusia." "Iya Pak De, Marni akan coba pikirkan lagi." Akhirnya Marni dan Yatno pamit pulang. Di tengah perjalanan, Marni banyak diam dan juga melamun.
Pikirannya mulai berkecamuk antara tetap melakukan pesugihan atau justru mundur. Apa sebaiknya aku bilang sama Mas Marno ya? Pikir Marni mulai bimbang. Di satu sisi dia ingin sekali kaya, tapi di sisi lain tumbalnya sangat berat. 1,5 jam perjalanan akhirnya Marni sampai di rumah orang tuanya. Pak, Marni langsung pulang ya, pamitnya sambil membawa 2 rantang berisi sayur daun singkong yang tadi pagi dimasak oleh emaknya. Baru saja hampir sampai rumah, dia berpapasan dengan mertuanya yang baru saja dari warung. Karena dia berjalan dengan tetangga, jadi ibu mertuanya diam saja tak seperti biasanya yang selalu cerewet jika melihat wajah Marni. Dari mana, Mar? Dari rumah emak, Bu. Tatapan mata Marni memandang ibu mertuanya yang langsung melengos membuang muka. Wah, sepertinya bawa makanan emak tuh, ujar Bu Yanti begitu melihat Marni menenteng rantang. Cuma sayur daun singkong kok, Bu. Kalau begitu saya duluan, Bu. Marni langsung berlalu pergi secepatnya. Bahkan langkah Marni terkesan terburu-buru. Dalam hati Marni ingin rasanya dia langsung menghilang dari hadapan mereka. Itu si Marni dari mana? Kok nggak negur sampean, Mbak? Ya harap dimaklumi. Namanya juga kan anak tukang jantur kuda lumping. Ya begitulah kelakuannya, gak punya sopan santun. Kata-kata ibu mertuanya masih sempat didengar oleh Marni, walaupun tidak terlalu jelas. Rasanya hatinya semakin sakit, padahal selama ini Marni tidak pernah sekalipun melawan mertuanya. Tanpa sadar, Marni menitikkan air mata yang secepatnya dia hapus. Dia semakin mempercepat langkahnya. Makin kesini, sikap Bu Sur makin menjadi. Makanya Marni lebih memilih menghindar saat berpapasan dengan mertuanya itu. Bapak mertuanya pun tidak ada bedanya. Laki-laki tapi mulutnya sama lemesnya. Bibirnya selalu sinis kalau melihat wajah dekil Marni. Di depan Marni sering mereka berdua terang-terangan menyuruh Marno menceraikan Marni. Yang paling membuat Marni sakit hati, setiap ada acara keluarga, Marni tidak pernah diajak oleh mereka. Keluarga suaminya selalu memandang rendah dirinya hanya karena dia berasal dari keluarga miskin. Apa hanya gara-gara aku miskin kalian berhak menghinaku? Marni berbicara sendiri sepanjang jalan sambil meratapi nasibnya. Batinnya meronta-ronta ingin merubah nasib hidupnya. Tiba-tiba seperti ada angin dingin yang menerpa tubuhnya, membuat Marni seketika merinding. Tengkuknya pun tiba-tiba meremang. Bulu-bulu halus di tangan hitamnya pun berdiri. Ini kenapa aku jadi merinding begini sih? Marni mempercepat jalannya. Begitu Marni membuka pintu, ternyata rumahnya dalam keadaan sepi. Suaminya sedang tidak ada di rumah. Marni menaruh 2 rantang yang berisi sayur lodeh daun singkong. Marni kini ragu memberikannya kepada mertuanya. Tapi kalau tidak diberikan, ini merupakan amanah emaknya. Marni hanya diam duduk di kursi kayu yang sudah reot sambil memandangi sayur lodeh daun singkong buatan emaknya. Kasih nggak ya? Marni mulai bimbang. Lebih baik aku panaskan dulu saja sayurnya biar enak, baru aku antar ke rumah ibu. Marni memanaskan kembali sayurnya. Beberapa kali dia mencoba menyalakan kompornya, namun tetap saja tidak bisa. Begitu dicek, ternyata tabung gasnya sudah habis. Marni membuka dompet kecil yang selalu dia bawa. Hanya ada uang 25.000 sisa uang terakhir yang dia miliki. Kalau uangnya dia pakai buat beli gas, buat makan besok dia tidak ada sama sekali. Akhirnya sayurnya kembali dimasukin kembali ke dalam rantang dan diantarkan ke rumah mertuanya. Walaupun dia enggan sekali bertemu mertuanya, namun dia tetap mengantarkan amanah emaknya. Marni hanya mondar-mandir keluar masuk di dapurnya. Dia ragu dan takut kalau sayurnya akan dibuang. Lagi ngapain, Mar? Kok mondar-mandir terus dari tadi? Suara Bu Siti mengagetkan Marni. Bu Siti merupakan salah satu tetangga terbaik bagi Marni. Ini Bu, saya cuma mau nganterin sayur dari emak buat ibu. Mak kamu baik sekali ya, Mar. Padahal biasanya mulutnya kayak nggak ada filternya. Ucap Bu Siti sambil memencoskan bibirnya ikut kesal dengan sikap Bu Sur. Iya Bu,
Dah biasa juga, kalau Bu Sur nggak ngomel namanya bukan Bu Sur. Iya juga ya. Mereka berdua akhirnya tertawa bersama. Ya udah sana, anterin toh cuma tinggal masuk. Ya udah saya tinggal masuk dulu ya Bu. Marni memanggil-manggil Bu Sur dari pintu belakang yang kebetulan terbuka. Namun tidak ada satupun yang menjawab panggilannya. Akhirnya Marni memutuskan masuk ke dapur mertuanya dan menaruh rantang berisi sayur itu dan meninggalkannya. Marni buru-buru pulang karena mendengar Nopi memanggil-manggil namanya. Loh, anak mama udah pulang? Mama dari mana? Kok Nopi panggil-panggil gak nyaut-nyaut? Biasa nganterin sayur ke rumah Mbah. Ayo ganti baju dulu biar mama bantu. Mbah Sur aja jahat sama kita. Kenapa mama masih ngasih sayur ke Mbah? Bahkan anak Marni pun bisa menilai sikap Mbah dari bapak mereka. Jangan ngomong begitu, Mbah Sur nggak jahat, hanya sedikit cerewet, ucap Marni sambil bercanda. Walaupun seringkali Marni dibuat sakit hati, tapi dia tak pernah sedikit pun mengajarkan anaknya membenci mbahnya. Ayo cuci tangan sama kakinya, setelah itu langsung makan. Siap, Ma. Nopi segera menuju sumur untuk cuci kaki dan tangan. Namun baru saja dia sampai ke sumur, terdengar suara benda jatuh. Marni langsung berlari, dia khawatir kalau terjadi sesuatu sama Nopi. Namun saat Marni sampai sumur, dilihatnya anaknya berdiri mematung dengan wajahnya yang tampak kaget. Marni langsung menghampiri anaknya. Setelah berdiri di samping anaknya, dia baru tahu suara apa yang membuat anaknya kaget. Dia melihat sayur daun singkong buatan emaknya berantakan di sumur. Astagfirullah, ujar Marni tak percaya. Mak Nopi takut, ujar Nopi sambil memeluk tubuh emaknya. Gak apa-apa nak, Marni mencoba menenangkan. Hatinya sangat sakit melihat sayur buatan emaknya dibuang begitu saja oleh mertuanya. Marni memunguti sayur itu dan memasukkannya kembali ke dalam rantang. Hei Marni, buat apa kamu kasih aku sayur begitu? Hanya itu yang bisa kamu kasih buat mertuamu, ha? Sayur basi kamu kasihkan. Mau ngeracuni aku ya kamu? Ayo ngaku. Marni langsung mengambil sedikit sayurnya dan mencicipi sayurnya. Sayur daun singkong itu masih enak, tidak basi sama sekali. Ini tidak basi kok Bu. Dasar, lidah kamu itu emang lidah orang kere. Sayur basi dibilang gak basi. Marni hanya terdiam, tak terasa air matanya menetesi sayur yang berantakan di sumur. Ini dari emak. Suara Marni pelan dan terbata. Terus kalau itu dari makmu aku harus terima. Ngasih besan kok makanan begituan. Sekali-kali ngasih daging kek. Ini sayur murahan yang dikasih. Marni yang sudah sangat emosi tidak bisa lagi menahan lara di hatinya. Marni menatap Bu Surti dengan tatapan mata yang tajam. Kenapa? Nggak terima? Dengar ya Marni. Mau kamu berusaha sebaik apapun sama aku, sampai kapanpun aku tidak sudi menganggap kamu mantu. Bu, cukup. Tolong ibu jangan keterlaluan, Bu. Suara Marni sampai bergetar menahan tangis. Kamu mulai berani melawanku, ha? Anakku itu apes nikah sama kamu, Marni. Hidupnya jadi ketularan miskin. Lihat adik-adiknya semua. Hidup mapan, cuman Marno yang kere gara-gara nikah sama kamu. Sekarang memang aku miskin Bu, tapi aku bersumpah suatu hari nanti kamu akan mengemis makan kepadaku, ucap Marni dengan suara bergetar sambil memakan sebagian sayur yang sudah dia pungut. Ada apa toh Bu? Sumarto yang merupakan adik Marno keluar dari dapur. Wajahnya terlihat jijik melihat Marni yang sedang memakan sayur yang sudah berjatuhan di lantai sumur. Biasa, menantu pembawa sial, ngasih ibumu ini sayur basi. Udah gitu, pakai acara nyumpahin ibumu nih Le. Bu Surti sengaja memasang wajah terluka. Gila kamu ya Mbak, kamu berani ngelawan ibu, sentak Sumarto. Marni hanya diam saja tak berniat membela diri, karena walaupun membela diri juga percuma. Dasar mantu gila. Bu Sur masuk ke dalam dan menarik anak lelakinya. Dia sengaja membanting pintu dengan keras. Bu Siti yang menyaksikan itu sampai terenyuh. Dia menghampiri Marni dan mengelus pundak Marni. Yang sabar ya Mar. Sudah yuk Mar masuk. Jangan dipikirkan ucapan mertua kamu itu. Ayo masuk ke dalam. Malu kalau sampai ada yang lihat.
Salahku apa, Bu? Apa hanya karena aku berasal dari keluarga miskin sehingga aku terus dihina? Marni terus saja menangis, tangisnya bertambah kencang. Bu Siti berusaha menenangkan Marni tanpa Marni ketahui Mak Sitah yang awalnya berniat mengantar baju cucunya melihat kejadian tersebut. Mak Sita yang selama ini dikenal sangat kalem dan santun memandang rumah Bu Sur dengan penuh emosi. Air matanya menetes dengan perlahan. Ada raut kebencian di sorot matanya. Mak Sita menghampiri Marni yang masih sesenggukan. Marni sangat kaget melihat emaknya berdiri di hadapannya. Secepatnya Marni mengelap air matanya, dia langsung berdiri. "Mak, kok bisa ada di sini?" "Masuk, Mar. Malu kalau dilihat orang." Suara Mak Sita terdengar menahan luka. "Kalau begitu saya pamit ya, Mar." Bu Siti langsung berpamitan. "Terima kasih ya, Bu." Suara Mak Sita pelan. "Iya, Mak, jangan sungkan kalau sama saya." Bu Siti segera beranjak dari rumah Marni. Marni langsung masuk bersama Nopi diikuti Mak Sita. "Duk, masuk kamar dulu ya." Suara Mak Sita lembut terhadap cucunya. "Iya, Mbah." Nopi langsung menurut dan masuk ke dalam kamarnya. "Kenapa selama ini kamu tidak pernah cerita sama emak, Mar?" "Marni cuman gak mau mak kepikiran." "Tapi aku ini makmu, Mar. Mak berhak tahu nasib anak emak." "Sudahlah, Mak. Mungkin memang nasib Marni harus seperti ini." Mak Sitah memeluk Marni. Bulir bening itu kembali menetes dari sudut mata tuanya yang sudah sayu. "Mak, jangan nangis lagi. Akan Marni buktikan kalau kita bisa menjadi orang sukses, Mak. Agar tidak ada lagi yang menghina keluarga kita." "Iya, Mar. Mak hanya bisa doakan yang terbaik buat kamu." Tekad untuk melakukan pesugihan yang semula sudah surut, kini kembali berkobar. "Kan ku balas air mata emak dengan darah mertuaku." Marni berucap dalam hati penuh kemarahan. "Pokoknya, lain kali kalau ada apa-apa cerita ya, Mar." "Iya, Mak." Nopi yang dari tadi melihat emak dan mbahnya menangis, hanya diam saja. Tangis emak dan mbahnya mematik kebencian di hati gadis kecil itu. Jam 1 siang, Sumarno baru pulang. Mak Sita sudah tidak sabar ingin bicara dengan menantunya itu. Mak Sita sengaja menunggu sampai menantunya pulang. "Loh, ada emak." Sumarno mencium tangan Mak Sita yang terlihat tidak seperti biasanya. Melihat wajah Marni dan Mak Sita yang sembab, membuat perasaan Marno tidak tenang. "No, Mak mau ngomong sama kamu sebentar." "Ya, Mak." Marno langsung duduk di kursi reot di hadapan Mak Sita. Entah kenapa kali ini tidak ada raut lemah lembut di wajah Mak Sita seperti biasanya. "Apa kamu tahu perlakuan ibumu ke Marni, no?" Marno menunduk bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Marno sendiri sebenarnya sudah berkali-kali memperingati ibu dan bapaknya, tapi tetap saja perlakuan mereka pada Marni tidak berubah. "Maafkan Marno, Mak." Marno hanya bisa meminta maaf atas perlakuan orang tuanya. "Saya tidak menyangka anakku Marni diperlakukan dengan sangat kejam oleh orang tua kamu. Apa karena kami dari keluarga miskin, no?" "Maafkan Marno, Mak." Hanya permintaan maaf yang terus Marno ucapkan. "Emak gak terima anak emak diperlakukan seperti itu sama ibumu. Lebih baik kamu ceraikan saja Marni." Bagai tersambar petir, Marno dan Marni sama kagetnya dengan ucapan Mak Sita. Mereka saling pandang dan menggeleng. Marno mencintai anak emak. Marno gak mau pisah sama Marni, Mak. Ucap Marno mengibah. "Mak, jangan seperti itu. Marni juga masih mencintai Mas Marno, Mak. Makan tuh cinta. Mertuamu saja tidak suka punya menantu kamu, Mar. Kamu mbok ya sadar, Mar." Suara Mak Sita meninggi. Marni langsung bersimpuh di kaki Mak Sita. Tangis tak dapat lagi ditahan. "Aku gak mau pisah sama Mas Marno, Mak." "Nop, ambil bajumu, ayo ikut Mbah. Kalau makmu tetap mau di sini biarkan saja. Tapi Mbah gak mau kamu tetap ada di sini." Nopi tampak ragu memandangi wajah mamahnya. Marni hanya mengangguk agar Nopi ikut dengan mbahnya. Mak Sita yang selama ini terkenal sabar, pergi begitu saja meninggalkan rumah Marni sambil membawa Nopi. "Memang tadi ada kejadian apa, Mar?" "Sudahlah, Mas, tidak perlu dibahas lagi."
bikin tambah sakit hati, ujar Marni sambil berlalu ke kamar. Marno langsung menyusul. Aku ingin tahu, Mar. Aku hanya menaruh sayur dari emak buat ibumu, Mas. Tapi sama ibumu dilempar begitu saja di sumur. Keterlaluan. Dengan wajah bersungut-sungut karena emosi, Marno langsung pergi ke rumah orang tuanya. Mas, udahlah Mas. Marno tak memperdulikan teriakan Marni. Tak lama terdengar perdebatan di antara Marno dan juga orang tuanya. Kebetulan adik-adik Marno sedang kumpul di rumah ibu mertuanya. Berkali-kali Bu Sur tetap saja menyalahkan Marni. Bahkan adiknya Sumarto juga ikut menyalahkan Marni. Bukannya menengahi, keempat adiknya justru mengolok-olok Marno. Dasar istri kamu saja yang tukang ngadu dan tidak berguna, Mas. Sudah miskin tapi banyak tingkah. Kamu jangan kurang ajar ya sama mbakmu. Suara Marno meninggi. Kurang ajar apanya? Memang faktanya kalian miskin kok. Udahlah Mas, sudah kere, jangan banyak tingkah. Nanti kalau kamu butuh uang, malu buat pinjam ke sini. Jawab Sumarti ikut menimpali omongan Marto. Jaga mulut musum. Kita itu bicara apa adanya Mas. Di antara anak ibu, cuman kamu yang jadi orang kere. Sumarji pun tak kalah sengit menghina kakaknya. Kalian jangan keterlaluan. Suara Marno terpojok. Bener yang dikatakan Mas Marto, Mas Marjo sama Mas Marji, Mas. Kalau sampean itu yang paling kere. Sampean tahu kenapa sampean bisa kere? Karena sampean nikah sama si Marni. Coba kalau nikahnya sama Wati, temanku, yang anaknya Pak Carik, pasti beda ceritanya. Yang lainnya ikut menertawakan Sumarno yang dipojokkan oleh semua adik-adiknya. Bu Surti sebagai orang tua bukannya menengahi, malah tersenyum melihat kerjasama anaknya. Apa ibu bilang? Makanya ceraikan Marni, biar kamu nikah sama anaknya Pak Carik. Nanti adik-adikmu pasti akan hormati kamu. Aku tidak butuh hormat dari kalian. Heleh, Mas, wis kere tapi masih saja belagu. Marno pergi begitu saja dari rumah orang tuanya. Rasa sakit hati membuat mata Marno menitikkan air mata. Marni merasa kasihan melihat suaminya yang bahkan dihina oleh adiknya sendiri. Aku kan sudah bilang Mas, jangan ke sana. Lihat kan, mereka justru merendahkanmu. Aku tidak menyangka Mar, adik-adikku sangat berani dan juga sangat kasar denganku. Padahal aku yang membiayai sekolah mereka dulu. Sudah Mas, jangan diingat-ingat lagi. Marni mengusap air mata suaminya. Selama ini Marno tidak pernah menangis. Mungkin karena sakit hati yang teramat dalam membuatnya tidak bisa lagi menahan gejolak perasaannya. Makan dulu yuk Mas. Kamu pasti belum makan kan Mas? Aku sudah makan tadi di sawah Mar. Kebetulan yang punya sawah tadi ngirim makanan. Marno menyerahkan uang 40.000 hasil kerja nyangkul dari pagi sampai siang. Ya sudah, kalau begitu sayurnya buat makan nanti malam ya Mas. Mar, ya Mas, maafin Mas ya. Mas belum bisa bikin kamu bahagia. Sudah Mas, jangan dipikirkan. Tapi Mas, aku mau ngomong. Ngomong apa Mar? Tapi Mas harus janji jangan marah ya. Iya Mar, Mas janji gak akan marah. Kamu mau bilang apa? Apa kita ikut pesugihan saja Mas? Apa Mar? Pesugihan? Kamu jangan gila Mar. Hanya itu caranya agar kita tidak dihina lagi Mas. Kalau kita kaya, tidak ada lagi yang merendahkan kita Mas. Marni berusaha meyakinkan Marno. Marno terdiam mendengarkan ucapan Marni. Dia mulai membenarkan ucapannya. Pesugihan apa Mar? Lalu caranya bagaimana? Mas mau? Iya Mar, Mas mau. Mas juga sudah capek dihina oleh ibu dan adik-adik Mas setiap kali kumpul keluarga. Biar aku yang jalani Mas, Mas cukup terima beres saja. Memangnya kamu tahu tempat pesugihannya? Marno cukup kaget. Sudah Mas. Marni menceritakan semua yang dia ketahui tentang pesugihan Gondomayit. Itu artinya kita butuh tumbal manusia Mar. Itu urusanku Mas, yang penting Mas taunya beres. Baiklah Mar, aku akan mendukung semua keputusanmu. Mas, aku berangkat sekarang sama Bapak ya. Kalau ada yang tanya aku kemana, bilang aja kalau aku nengok saudara habis lahiran di kecamatan sebelah. Iya Mar, tapi kamu hati-hati ya Mar. Yakin Mas gak perlu ikut.
Gak usah mas, biar aku saja. Ya sudah, aku berangkat dulu mas. Setelah sarapan, Marni langsung ke rumah orang tuanya. Kebetulan Mak Sita sudah berangkat kerja di warung soto. Pak, aku sudah mantap buat ikut pesugihan yang Pak Deratno bilang pak. Bapaknya yang sedang membuat kandang ayam langsung berhenti. Kamu yakin Mar? Kamu tahu kan syaratnya apa? Iya pak, aku wis mantap. Bahkan aku sudah bilang sama Mas Marno. Bapaknya langsung terperanjat. Kamu sudah gila. Kenapa kamu bilang sama Marno? Gak apa-apa pak, Mas Marno juga ngizinin kok. Marno ngizinin Mar. Kok bisa? Marni menceritakan kejadian setelah Mak Sita pergi dari rumah mertuanya. Oh, ya sudah, kita berangkat ke rumah Ratno sekarang. Iya pak, jangan ditunda lagi. Lalu siapa yang akan kamu jadikan tumbal Mar? Suara bapaknya berising. Marni sudah tahu siapa tumbal yang pas untuk ini pak, ujar Marni sambil tersenyum menyeringai. Ya sudah, bapak tidak bisa menghalangi niatmu. Bapak tak pinjem motor dulu. Iya pak, jangan lama-lama pak. Yatno langsung bergegas meminjam motor Kang Nono tetangganya. Tak lama dia sudah kembali sambil membawa motor dan juga 2 helm. Kita berangkat sekarang Mar. Ya pak. Pikiran Marni hanya bagaimana cara agar dia bisa cepat kaya tanpa berpikir cara yang dia pakai akan mengundang resiko yang sangat besar di kemudian hari. Mengikat perjanjian dengan jin tidak akan pernah menguntungkan bagi para pelakunya. 1,5 jam akhirnya mereka sampai di rumah Ratno. Kebetulan saat itu Ratno sedang ngopi di teras rumahnya. Wah, roman-romannya ini mau dilanjut, ujar Pak De Ratno langsung bangkit. Ya Pak De, ayo masuk kita ngobrol di dalam saja. Rumahnya sampean kok sepi Kang? Jam segini ya sepi, anak-anak sekolah, istri lagi ikut kerja panen cabai tetangga. Mereka akhirnya masuk dan kembali membahas pesugihan seperti yang mereka bahas kemarin. Kamu benar-benar sudah yakin Mar? Kalau sudah sampai sana, sudah tidak bisa mundur lagi. Saya sudah sangat yakin Pak De. Saya capek hidup susah. Saya capek dihina terus sama mertua saya. Yatno menceritakan perlakuan mertua Marni kepada Ratno. Ratno hanya geleng-geleng kepala mendengar cerita tentang mertua Marni. Bahkan Ratno ikut gemas. Kok ada ya mertua seperti itu? Ya sudah, kita berangkat sekarang saja. Motornya dimasukin saja Kang, soalnya kita jalan kaki. Setelah memasukkan motor, mereka langsung menuju rumah juru kunci tempat pesugihan Gondo Mayit berasal. Ratno sengaja memilih jalanan yang sepi menuju pinggiran sebuah hutan yang cukup lebat. Tempatnya di hutan Pak De. Kalau tempatnya Pak De nggak tahu. Pak De hanya mengantarkan kamu ke juru kuncinya Mar. Oh, kirain kita langsung ke tempatnya tanpa juru kunci Pak De. Ya nggak berani Pak De. Mereka terus berjalan menyusuri jalan sempit di samping sungai kecil. Terlihat di samping sungai ada sebuah rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Rumah itu nampak sepi, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Kula nuwun. Ki, kula nuwun. Beberapa kali memanggil terdengar suara pintu yang dibuka dari dalam. Ratno, tak kira siapa. Ayo masuk dulu. Ada apa no? Tumben kesini siang-siang. Iya Ki, saya bawa teman yang pengen ketemu sama Aki. Sang Aki melihat Marni dan Yatno lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. Rumah ini sangat sederhana, terbuat dari anyaman bambu di semua sisi. Tempat duduknya terbuat dari kayu jati. Di rumahnya terdapat banyak sekali patung binatang yang terbuat dari kayu jati. Jika di masyarakat Kisarna dikenal sebagai pengrajin patung yang terbuat dari kayu. Hanya beberapa gelintir orang yang tahu kalau dia adalah dukun. Ada perlu apa kalian kesini? Saya mau melakukan pesugihan Ki. Apa kamu yakin Dok? Tatapan matanya menatap tajam ke arah Marni. Saya serius Ki. Saya bosen dihina terus sama keluarga suami saya Ki. Kisarna hanya mengangguk-angguk pelan. Kamu sudah tahu syarat utamanya apa? Sudah Ki. Kamu siap menumbalkan seseorang? Siap Ki. Kapan kamu mau mulai melakukan pesugihan ini?
Kalau bisa hari ini juga saya sudah siap, Ki. Saya akan jelaskan dulu tentang pesugihan ini, Nduk. Karena ketika kamu sudah bertemu Ki Naga Sastro, kamu sudah tidak bisa mundur. Kalau kamu mundur, nyawa kamulah taruhannya, Nduk. Saya tidak akan mundur, Ki. Tekadmu sangat kuat, Nduk. Apa yang membuat kamu bertekad untuk melakukan pesugihan ini? Mertua saya, Ki. Hampir setiap hari saya dihina oleh kedua mertua saya. Saya sangat sakit hati, Ki. Ki Sarna hanya mengangguk. Jadi begini, Nduk. Kalau kamu melakukan pesugihan gondo mayit, syarat utamanya adalah kamu menganti mayit. Menganti mayit, Ki? Iya, Nduk. Kamu menumbalkan seseorang sebagai media agar gondo mayit bisa hidup dan memberimu kekayaan. Berapa kali saya harus memberikan tumbal, Ki? Gondo mayit akan terus meminta tumbal setahun sekali. Namun setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus melakukan ritual. Kamu harus memberi hawa kehidupan buat gondo mayitmu. Caranya bagaimana, Ki? Beri makan tetanggamu, nanti gondo mayitmu akan memakan hawa kehidupan orang tersebut. Apa mereka akan mati, Ki? Tidak, karena itu bukan tumbal. Hanya tubuh mereka akan mengering dan tidak bisa gemuk. Apa kamu sanggup, Nduk? Saya sanggup, Ki. Apa mertua kamu yang akan kamu jadikan tumbal pertama kamu, Nduk? Bukan, Ki. Ada seseorang yang lebih tepat untuk saya jadikan tumbal pertama saya, Ki. Baiklah, nanti malam kamu akan melakukan ritual ya, Nduk. Apa kamu benar-benar sudah yakin? Ki Sarna kembali meyakinkan tekad Marni. Saya sudah sangat yakin, Ki. Ki Sarna hanya mengangguk dan tersenyum melihat kegigihan Marni. Ki Naga Sastro pasti akan mengabulkan keinginanmu, Nduk. Iya, Ki, semoga saja. Tepat tiba waktu sendekala datang, seseorang wanita sepuh yang ternyata merupakan istri dari Ki Sarna. Nduk, ikutlah dengan Nini. Sudah waktunya kamu mandi di sumur. Marni menurut dan mengikuti wanita paruhbaya itu menuju sumur. Sumur itu terlihat sudah sangat tua, masih menggunakan kerekan timba untuk mengambil airnya. Buka bajumu, Nduk. Semua, nih. Iya, Nduk. Iya, nih. Marni segera membuka baju hingga badannya polos. Duduklah di sini, Nduk, biar Nini mandikan kamu. Nggih, Nih. Marni menurut apa yang dikatakan wanita yang menyebut dirinya Nini. Marni duduk di sebuah batu yang membentuk menyerupai penggilas pakaian. Sumur ini sangat tua, Nduk. Kalau daerah ini mengalami kekeringan, mereka akan mengambil air di sumur Kamijan ini. Karena sumur ini tidak pernah kering dan memiliki tuah tanduk. Oh, begitu ya, Nih. Iya, Nduk, sering orang kesini malam-malam hanya untuk ritual mandi 7 sumur tua. Biar apa, Nih? Kalau gadis biar cepat dapat jodoh, biar auranya terbuka. Zaman dulu gadis-gadis akan mandi di tengah malam di 7 sumur tua secara sembunyi-sembunyi agar awet muda dan cantik. Saya baru tahu, Nih. Nini hanya tersenyum. Nini mulai mengguyur badan Marni menggunakan ember timba. Setiap guyuran Nini merapalkan semua mantra sambil menyentuh pucuk kepala Marni. Di tengah udara dingin, Nini mengguyur tubuh Marni hingga 7 kali. Pakai kain jarik ini untuk menutupi tubuhmu, Nduk. Iya, Nih. Marni menurut setiap kata yang terlontar dari mulut wanita paruhbaya di hadapannya. Setelah selesai, mereka langsung kembali ke rumah Ki Sarna. Kamu sudah siap untuk menjalankan ritual selanjutnya, Nduk? Sudah, Ki. Marni sangat mantap. Kalau begitu, ikutlah denganku. Kalian berdua tunggu di sini sampai kami kembali. Jadi saya tidak perlu ikut, Ki? Tidak perlu, hanya yang melakukan pesugihan yang boleh ikut. Bapak tunggu di sini nggak apa-apa ya, Mar? Iya, Pak. Ayo nih, kita berangkat sekarang. Iya, Ki. Jadi Nini ikut. Marni terdengar senang. Iya, Nduk, nanti Nini yang akan membantumu ritual di makam Ki Naga Sastro. Mereka bertiga akhirnya melangkah meninggalkan rumah Ki Sarna.
Besar harapan Marni agar cita-citanya menjadi kaya akan terkabul. Kisarna membawa lampu minyak sebagai penerang buat perjalanan mereka. Perjalanan mereka diiringi suara burung hantu yang saling bersahutan seolah menyambut kedatangan Marni. Mereka berjalan menyusuri hutan pohon jati. Setelahnya mereka naik ke atas menuju sebuah gua yang sangat gelap. Kulo nuwun Ki, saya datang membawa anak manusia bernama Marni yang ingin meminta berkah dari Aki. Tiba-tiba ada hembusan angin dingin dari dalam gua. Ayo Nduk, Ki Naga Sastro mengizinkanmu masuk. Begitu menampakkan kakinya di dalam gua, Marni mulai merinding ketakutan. Tiba-tiba perasaan Marni tidak tenang. Perasaannya mulai ragu untuk melanjutkan pesugihan ini. Namun wajah mertuanya, adik-adik iparnya ketika menghina dirinya seolah muncul di pelupuk matanya. Marni kembali memantapkan hatinya. Dia ingin setelah pulang dari sini hidupnya akan berubah. Mbah Sastro menyalakan 2 obor di dalam gua dan mematikan lampu minyak yang dia bawa. Terlihat di hadapan Marni gundukan tanah seperti makam dan di sampingnya ada sebuah keranda kosong. Kemarilah Nduk, Marni mendekat ke arah Nini. Bersimpuhlah di depan makam ini Nduk. Marni menurut setiap kata yang keluar dari mulut Kaki dan Nini. Marni bersimpuh di hadapan makam itu tanpa tahu apa yang harus dia perbuat. Bagaimana kisah Marni selanjutnya? Apakah dia akan berhasil melakukan pesugihan dan menjadi kaya raya atau malah menjadi bumerang dalam kehidupannya? Lanjut part 2. Yap, sampai di sini dulu baca horor kita. Bagi yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mau bahas cerita apa lagi? Sampai ketemu lagi di cerita seru lainnya. Bye.